Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid ahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Besar At-Taqwa Aimal yang dirahmati Allah, dan yang sama-sama kita hormati pula pengurus remaja masjid, koordinator seksi dakwah, singkatnya hadirin hadirat jamaah Masjid Besar At-Taqwa Aimal yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat, terutama sekali nikmat yang paling besar yang kita terima saat ini adalah sampainya umur kita di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat barokah ini, itu bulan suci Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah kita, termasuk amal ibadah puasa kita, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Aimal yang dirahmati Allah, semua umat Islam, khususnya yang belum menunaikan ibadah haji, pasti cita-cita yang paling tinggi adalah bercita-cita untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, pasti sangat merindukan yang namanya bisa dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Tapi tidak semua kita mampu dari segi materi. Oleh karena itu, salah satu kabar gembira bagi kita yang tidak mampu secara materi untuk menunaikan ibadah haji, ada sebuah hadis yang menjelaskan menghadiri majelis ilmu di masjid dapat meraih pahala haji. Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu ila ay yata'allama khairan aw yu'allimahu." Siapa yang berangkat ke masjid dengan tujuan ingin belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu, maka ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir bab 8 halaman 94. Nah, jadi duduk kita saat ini merupakan
termasuk kita mendapatkan pahala haji dan pahala hajinya sempurna sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah. Apalagi duduk kita saat ini adalah di bulan yang sangat mulia, di bulan yang sangat barokah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala haji sempurna, kemudian di bulan yang sangat mulia dilipat gandakan. Pahala haji yang kita dapatkan saat ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari jangan sampai kita lewatkan pengajian-pengajian rutin yang diprogramkan oleh pengurus masjid kita dan pengurus remaja masjid kita setiap selesai sholat subuh dan selesai sholat asar. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita bisa berjumpa lagi di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat barokah ini. Kita tidak tahu sampai kapan umur kita. Oleh karena itu, maksimalkan bulan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Masjid Besar At-Taqwa Aimal yang dirahmati Allah, setiap amal ibadah pasti diganjarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang sangat mulia ini, di bulan Ramadan, bulan yang dilipat gandakannya pahala. Tapi dengan satu syarat, bahwa amal ibadah itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan selain kepada Allah. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan, supaya amal ibadah yang sudah kita laksanakan dan yang belum kita laksanakan dan yang sedang kita laksanakan dianggap nilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Athaillah As-Sekandari, menjelaskan bahwa min alamatil i'timadi 'alal amali, di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya, nuqsanur raja'i inda wujudi zalali, yaitu kurangnya rasa roja di sisi alam yang fana ini. Ar-raja adalah berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kekuatan, daya dan upaya hanyalah Allah. Sedikit pun kita tidak punya daya, upaya dan kekuatan, kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebanyak apapun ibadah yang sudah kita lakukan, jika masih bersandar kepada amal perbuatan, maka tidak dianggap nilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunajjiya ahadam minkum amaluhu, tidak seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih birahmah. Rasulullah menjawab, aku juga tidak, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa atiullaha wa rasulah wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasul
supaya kamu diberikan rahmat. Al-Quran surat Al-Imran surah ketiga ayat 132. Jadi berangkat dari hal tersebut dapat memberikan kita pemahaman bahwa amal ibadah yang kita lakukan tidak menjadi ukuran satu-satunya menjadi jaminan untuk masuk surga. Para ulama menjelaskan itu semua dengan cerita yang sudah masyhur, yaitu dikisahkan kepada ahli ibadah ketika dihisab amal ibadahnya. Kemudian Allah berkata kepadanya, masuklah surga dengan rahmatku, kata Allah. Kemudian ahli ibadah itu menjawab, tidak, saya mau masuk surga dengan amal ibadah yang sudah saya kerjakan di dunia. Baiklah, kata Allah, amal ibadahnya ditimbang dengan nikmat mata. Ternyata timbangan nikmat mata dengan amal ibadah yang dilakukan itu lebih besar. Nikmat mata dengan amal ibadah yang sudah dilakukan di dunia itu. Jadi tidak sebanding mata yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Sebanyak apapun itu, tidak bisa mengalahkan nikmat mata. Jadi darak gunana nelui amal ibadah kalau dibandingkan dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya nikmat mata saja, belum nikmat-nikmat yang lain. Jadi apapun jenis ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini, harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya rahmat Allah lah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Hal ini bukan berarti meremehkan amal ibadah yang sudah banyak kita lakukan, tapi mengajarkan kita bahwa pentingnya ketauhidan yang kokoh. Amal ibadah yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan berdiri atas kudrat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kita tidak mampu untuk melakukan itu semua jika tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang sudah kita laksanakan 5 waktu, sholat sunnah yang sudah kita laksanakan sampai hari ke-12 ini, sholat tarawih yang 23 rakaat dan ibadah-ibadah yang lain tidak mampu kita laksanakan kalau tidak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah barang tentu semua amal ibadah, semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan sudah mestinya seyogianya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kita tidak ada kekuatan. Keluar masuknya napas kita ini tidak ada kuasa kita kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid yang sering kita lantunkan mengisyaratkan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan, mengandung arti tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang mematikan. Tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, jelaslah bahwa apapun jenis ibadah yang kita lakukan, seyogianya harus disandarkan kepada Allah yang telah memberikan kita semua kekuatan untuk melaksanakannya. Pada akhirnya nanti kita semua ini adalah hamba panjat Allah Subhanahu wa taala yang diuji. Sehingga siapa di antara kita nanti paling baik
amal ibadahnya, paling baik kualitas ibadahnya. Jadi kualitas ibadah itu menurut Allah itu baik apabila kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini merupakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk sedikit pun tidak punya kekuatan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, wa huwal azizul ghafur, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Al-Qur'an surat Al-Mulk surah ke-67 ayat 1 dan 2. Jamaah Masjid Besar At-Taqwa Imal yang dirahmati Allah, pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal. Sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha tersebut, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, pohon, kuburan dan manusia, maka jangan juga menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri. Seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua merupakan rahmat, taufik, hidayah, karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh para sufi, yaitu Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuanku dan ridhomu yang kucari. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Berilah aku kecintaan dan makrifat kepadamu. Kesimpulannya adalah semua amal ibadah harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terletak di semua niat-niat yang sudah kita pelajari. Pasti diakhiri dengan lillahi ta'ala. Jadi kalau tidak ada daya dan upaya Allah, maka kita tidak bisa mengerjakan apapun itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa kita lakukan. Oleh karena itu, supaya amal ibadah itu dianggap nilai ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah itu tidak bisa menjamin kita untuk masuk surga. Satu-satunya yang bisa menjamin kita untuk masuk surga adalah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Nah, semoga amal ibadah kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahumma taufiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.